Ya, selamat pagi, siang, ataupun sore, baik rekan-rekan yang hari ini hadir mengikuti training online dan untuk program pemagangan nasional. Jadi, saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian selamat datang dan selamat bergabung bersama PT Tri Saudara Sentosa Industri dan juga PT Tekno Indonesia. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ferry Hadianta. Saya sebagai staf rekrutmen and training akan membimbing teman-teman sekalian terkait materi hari ini, yaitu pemagangan nasional yang ada di PT Tri Saudara Sentosa dan juga PT Tekno. Langsung saja kepada materinya kita, teman-teman sekalian. Oke, agenda training kita pada hari ini, teman-teman, nanti saya akan menginformasikan kepada teman-teman dan juga membimbing teman-teman apa sih yang disebut dengan program pemagangan dan pengertiannya. Lalu yang kedua, manfaat dan kewajiban program pemagangan. Dan yang ketiga, pelaksanaan program pemagangan itu seperti apa di PT Tri Saudara Sentosa Industri dan juga PT Tekno Indonesia. Dan yang keempat, evaluasinya dari program pemagangan ini akan dilakukan seperti apa, ya. Jadi kita akan bahas sama-sama keempat agenda training pada hari ini, ya. Oke, pernahkah Anda merasakan hal yang seperti ini? Ya, susah banget cari pekerjaan, ya. Sudah ngelamar sana-sini, sampai ribuan lamaran sudah dilayangkan ke perusahaan-perusahaan, namun belum berhasil untuk bisa join atau bergabung, gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya mau sampaikan, program pemagangan ini adalah program yang dibuat dari Dinas Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk setiap calon karyawan, ya, yang ingin melamar ke perusahaan harus mengikuti program pemagangan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi, teman-teman sekalian, program pemagangan ini adalah pre-karyawan, gitulah, katakan seperti itu ya. Pre-status karyawan. Artinya adalah ketika orang tersebut atau karyawan tersebut atau calon karyawan tersebut ingin join bersama dengan kita, ya, dia harus melewati program pemagangan ini yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Dan tentunya setiap perusahaan itu wajib mengikuti program pemagangan ini ya, karena ini ya program yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Nah, jadi Dinas Ketenagakerjaan ini harapannya gitu ya, untuk program pemagangan ini adalah ketika calon karyawan ini mengikuti program pemagangan ini, karyawan tersebut sudah bisa atau sudah mampu, ya, dalam bidang tertentu, gitu ya, sebelum statusnya menjadi karyawan. Jadi ketika teman-teman nantinya statusnya menjadi peserta magang, ya, pada saat program pemagangan itu akan dilatih, dibina, dibimbing teman-teman sekalian dengan bidang tertentu. Artinya misalnya katakanlah saya melamar program pemagangan di QC, maka saya akan dilatih, dibimbing dan dibina di industri QC-nya, gitu ya, atau di departemen QC-nya. Ya, jadi saya nanti akan diarahkan apa yang menjadi pekerjaan QC, lalu alat-alat apa aja yang harus saya pegang di QC, ya, dan tanggung jawabnya seperti apa. Nanti akan dibina di program pemagangan ini, gitu ya. Nah, jadi ketika nanti teman-teman sekalian lulus dari program pemagangan ini, statusnya teman-teman sudah jadi karyawan. Nah, karyawan tersebut sudah menjadi siap layak pakai, gitu ya. Pada saat teman-teman sudah bergabung menjadi karyawan di PT tersebut, gitu ya, atau perusahaan PT Tri Saudara Sentosa Industri dan juga PT Tekno Indonesia, dan teman-teman sudah tahu apa yang menjadi pekerjaannya karena sudah dibimbing oleh program pemagangan tersebut, gitu ya. Nah, ini adalah proses status karyawan, ya, teman-teman sekalian. Kita bisa lihat dari step 1, step 2 sampai dengan step 6. Step pertama, teman-teman, ada proses hiring, ya, di mana kita sebagai industri, ya, jika ada info lowongan pekerjaan, kami blast
ya, melalui media, bisa melalui Jobstreet, bisa melalui LinkedIn dan seterusnya. Ya, kami layangkan info lowongan pekerjaan dan teman-teman melamar, itu sistem hiring ya. Lalu yang kedua ada sistem seleksi. Dan teman-teman sekalian diundang untuk ikut seleksi ya. Kemarin sudah dilakukan tuh ya, ada psikotes, interview gitu ya. Nah, itu adalah proses seleksi dan di mana teman-teman sudah mengikuti ini ya, sudah mengikuti ini. Nah, ketika sudah diseleksi, teman-teman di offering ya, selamat teman-teman dinyatakan lulus gitu ya. Nah, berikutnya masuk ke step yang ketiga. Step yang ketiga ini adalah OJT atau seleksi lapangan. Jadi calon karyawan yang berkualitas dilatih dan dibina di dalam program pelatihan di OJT ini. Gitu ya. Berapa sih durasi lamanya gitu ya? Nah, durasi lamanya ini teman-teman sekalian 15 sampai 24 hari kerja. Jadi minimal 15, maksimal 24 hari kerja. Dan itu yang menentukan siapa? Departemen terkait. Jadi departemen terkait ini boleh menentukan saya 15 hari kerja aja, nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Atau yaudah saya maksimalkan yang ada 24 hari kerja aja gitu ya. Boleh, itu silakan departemen terkait yang akan menyatakan bahwasannya anak ini 15 hari ataupun peserta ini 24 hari gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ya pada saat teman-teman masuk di OJT atau seleksi lapangan, teman-teman akan mendapatkan uang saku ya. Uang saku ini sebesar 35.000 per hari ya, diberikan setiap 1 kali dalam 1 bulan ya. Artinya seperti apa? Jadi gini teman-teman sekalian ya. Uang saku ini kan 35.000 per hari. Nah, saya mau disclaimer dulu ya, ketika teman-teman sakit, izin ataupun tidak masuk ya, teman-teman mohon maaf tidak mendapatkan 35.000-nya. Ya. Jadi sistemnya seperti no work no pay lah, karena seperti itu. Jadi teman-teman ketika teman-teman masuk, maka itulah yang dibayar. Ya. Nah, ketika misalnya teman-teman sekalian masuk 15 hari kerja gitu ya. Nah, maka terhitung tuh 15 kali 35.000 gitu ya. Nah, ada satu ketentuan teman-teman sekalian ya di dalam uang saku ini ya. Uang saku ini akan diberikan kepada teman-teman sekalian dengan 2 termin. Termin pertama itu di periode 1 sampai 15. Ya, sekali lagi termin pertama itu diberikan dari periode 1 tanggal 1 sampai tanggal 15. Lalu termin kedua diberikan dari periode 16 sampai 31. Nah, bulan berjalan ya. Nah, untuk periode 1 sampai 15, teman-teman sekalian ya, itu nanti akan diberikan uang sakunya itu pada saat akhir bulan. Jadi, bisa antara tanggal 30 bulan berjalan gitu ya, atau bisa tanggal 31 bulan berjalan. Jadi pada saat akhir bulan. Jadi periode 1 sampai 15 itu akan diterima di akhir bulan. Bagaimana yang periode 2 gitu ya? Bagaimana yang termin kedua dari 16 sampai 31? Nah, 16 31 ini nanti akan teman-teman dapatkan uang sakunya di minggu kedua periode berikutnya, bulan berikutnya. Contoh, misalnya gini. Teman-teman masuk di tanggal 1 sampai tanggal 15 bulan Januari. Artinya teman-teman nanti periode 1 sampai 15 Januari, uang sakunya akan mendapatkan di tanggal 30 Januari atau tanggal 31 Januari. Nah, bagaimana teman-teman pada saat nanti teman-teman itu masuk di 16 sampai 31 Januari? Artinya teman-teman nanti akan mendapatkan uang saku yang periode 16 sampai 31 Januari itu di tanggal 15 Februari, minggu keduanya di bulan berikutnya. Seperti itu. Ya. Nah, itu penyerahan uang saku kepada teman-teman sekalian. Nah, step yang keempat, yaitu adalah program pemagangan. Nah, ketika teman-teman lulus dari OJT atau seleksi lapangan ini, nyatakan lulus, maka teman-teman akan masuk ke step yang keempat, yaitu peserta magang akan mengikuti program magang di departemen terkait. Nah, program pemagangan ini teman-teman sekalian durasinya 3 bulan sampai 12 bulan. Tergantung dari departemen terkait. Nah, maksudnya apa tergantung dari departemen terkait? Nah, artinya apakah program pemagangan ini dari peserta A gitu ya, itu mampu hanya 3 bulan saja, nggak apa-apa. Gitu. Atau, oh enggak, ini sepertinya peserta A ini harus 12 bulan. Ya. Nah, itu tergantung dari departemen terkait, karena sesuaikan dengan kebutuhan mereka.
gitu ya. Jadi durasinya 3 sampai 12 bulan untuk program pemagangan. Nah, pelaksanaannya seperti apa gitu ya, selama 3 bulan ataupun selama 12 bulan. Nanti akan ada teman-teman sekalian ya pelaksanaannya atau yang disebut dengan silabus atau kurikulumnya selama 3 bulan atau 12 bulan tersebut. Hal-hal apa saja yang harus teman-teman lakukan gitu ya, dan teman-teman harus dibina, dibimbing, dilatih gitu ya. Tidak sama dengan statusnya seperti karyawan-karyawan yang lain gitu ya, teman-teman adalah peserta magang statusnya. Gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah lulus di program pemagangan, ya, teman-teman akan masuk ke karyawan PKWT, step yang kelima. Nah, karyawan mendapatkan status karyawan PKWT dilihat dari apa? Hasil asesmen pemagangan. Nah, ketika teman-teman nanti hasil pemagangan yang bagus nih evaluasinya, maka teman-teman akan dipanggil oleh HR gitu ya untuk menandatangani PKWT. Nah, di PKWT tersebut artinya teman-teman statusnya sudah menjadi karyawan kontrak gitu ya teman-teman sekalian. Nah, ketika sudah karyawan kontrak, selama kontrak itu berakhir gitu ya, teman-teman bagus performanya gitu ya. Nah, dan direkomendasikan oleh atasan teman-teman menjadi karyawan tetap, maka step yang keenam, dari hasil evaluasi KPI, karyawan akan mendapatkan status karyawan tetap atau permanen apabila memenuhi persyaratan perusahaan. Itu masuk ke step. Nah, itu ya teman-teman sekalian ya, ini adalah proses perjalanan atau milestone dari status karyawan ya. Nah, proses magang. Nah, magang itu apa sih? Magang adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja atau guru yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Jadi artinya magang ini teman-teman sekalian beda dengan karyawan. Kalau karyawan itu menghasilkan sebuah output produk, tapi kalau teman-teman di peserta magang itu menghasilkan pembelajaran. Ya, keterampilan teman-teman bertambah. Nah, itu dia outputnya dari magang. Nah, apakah ada program magangnya? Ada ya, pelaksanaannya seperti apa, mekanismenya ada ya. Pembimbingnya sepertinya siapa gitu ya, ada juga. Mendapatkan keahlian apa, kompetensinya apa, itu ada juga. Lalu berjangka waktu enggak? Yes, ada. Berjangka waktunya tadi ya, 3 sampai dengan 12 bulan. Diakhiri dengan sertifikat kalian, betul banget. Karena nanti teman-teman sekalian akan mendapatkan certified ya, sertifikasi keahlian tertentu. Ya, keahlian tertentu yang teman-teman memang mumpuni gitu ya, atau kompeten di bidang tersebut. Nah, manfaat peserta magang. Nah, manfaat peserta magang yang pertama teman-teman sekalian adalah meningkatkan keahlian. Jadi ketika teman-teman masuk dalam program pemagangan ini, tadi kan adalah program pemagangan ini adalah pelatihan ya. Pelatihan yang certified gitu ya. Nah, pelatihan yang certified ini tentunya akan ada kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi. Nah, ketika teman-teman sudah memenuhi kompetensi tersebut, pasti keahlian teman-teman bertambah. Ya. Nah, selain daripada keahlian bertambah, pasti ketika teman-teman belajar dengan teman-teman yang lainnya, belajar dengan mentornya, menambah relasi jejaring. Dan yang ketiga, ya selain daripada teman-teman tambah rekan kerja, tambah rekan peserta magang, keahlian bertambah, keterampilan pun bertambah, serta mendapatkan sertifikat. Wah, ini paket komplit ya teman-teman sekalian ya. Lalu yang keempat apa? Udah dapat keahlian, keterampilan bertambah, dapat relasi baru, dapat sertifikat, dapat uang saku lagi. Manfaat yang keempat. Ya, nah ini lagi teman-teman sekalian ya, ini adalah manfaat peserta magang. Ini mendapatkan uang sakunya seberapa sih teman-teman sekalian ya? Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal teman-teman sekalian, uang saku untuk program pemagangan ini beda dengan OJT. Ya, kalau tadi OJT itu 35.000 per hari. Tapi kalau pemagangan itu adalah 80% dari UMR ataupun upah minimum regional yang ada di setempat. Nanti teman-teman dapatnya 80%-nya dulu gitu di dalam program pemagangan. Tapi kalau nanti ya pada saat karyawan ya sudah sesuai dengan konsep kerja. Oke, mengapa pemagangan itu penting? Yang pertama, mempromosikan formasi pembelajaran dan ketersediaan fasilitas tenaga kerja dengan menjembatani industri kerja dengan dunia pendidikan dan dunia kerja. Ya. Yang kedua, membantu perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Ya. Dan yang ketiga, menyediakan pelatihan keterampilan bagi kaum muda untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi dunia kerja.
Nah, apa manfaatnya? Yang pertama, selain penguasaan keterampilan teknis, pemagangan juga dilatih untuk keterampilan non teknis atau soft skill. Ya, dan yang kedua, menumbuhkan suasana kerja yang mendorong terciptanya inovasi, kaizen, improvement bagi peserta magang untuk pekerja. Maksudnya artinya untuk pekerja gimana? Artinya peserta magang itu outputnya itu adalah dia bisa menghasilkan sebuah improvement, ya kaizen, ya untuk rekan-rekan karyawan yang ada di situ. Ya, supaya rekan-rekan karyawan yang ada di situ misalnya dapat merasakan ya, peserta magang bisa memberikan improvement yang baik, gitu ya. Nah, itu manfaat magang. Nah, manfaat penyelenggara magang yang pertama adalah mendapatkan tenaga kerja siap pakai. Ya, karena ketika teman-teman statusnya belum menjadi karyawan, masih peserta magang, ketika teman-teman sudah masuk ke ketika teman-teman sudah masuk ke dalam karyawan, teman-teman sudah siap pakai nih, gitu ya, karena sudah dilatih, dibimbing, dan dibina di program pemagangan. Yang kedua adalah mengurangi biaya rekrutmen, gitu ya. Kenapa mengurangi biaya rekrutmen? Ya, karena ketika teman-teman melewati program pemagangan dan akan nanti dinyatakan lulus dan masuk ke status karyawan, kita nggak perlu rekrut orang lagi untuk jadi karyawan. Kita lah rekrut teman-teman, gitu ya, yang sudah lulus nyatakan kompeten di program pemagangan tersebut. Lalu yang ketiga adalah turut serta dalam upaya menjembatani antara dunia kerja dan pencari kerja. Yes, betul sekali. Karena ketika misalnya teman-teman yang sudah lulus di program pemagangan, kan kita nggak perlu lagi cari kemana-mana, ya, untuk hire rekrutmen, gitu ya, udah ada nih tenaga kerjanya yang sudah siap pakai di program pemagangan tersebut, tinggal kita jadikan karyawan, gitu ya. Nah, itu menjembatani itu antara teman-teman yang mencari kerja dan kita sebagai si pemberi kerja. Dan yang keempat, meningkatkan reputasi perusahaan karena mengikuti program dari Disnaker atau Dinas Ketenagakerjaan. Nah, ketentuan pemagangan seperti apa sih? Yang pertama, syarat peserta magang itu usia 17 tahun minimal, ya, minimal 17 tahun. Lulus seleksi. Seleksi artinya adalah lulus seleksi yang tadi ya, di hire atau di rekrutmen, gitu ya. Perlu diketahui peserta berlatih berdasarkan keahlian jabatan tertentu, peserta dinilai dan dievaluasi berdasarkan keahlian, dan yang ketiga, peserta memperoleh sertifikat keahlian, dan yang keempat, peserta penyelenggara harus menyepakati hak dan kewajibannya masing-masing, ya. Nah, ini adalah hak dan kewajiban peserta magang. Yang pertama adalah haknya peserta magang mendapatkan sertifikat keahlian. Yang kedua, menerima bimbingan dari mentornya. Dan yang ketiga, mendapatkan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, dapat uang saku, transportasi artinya jemputan, gitu ya teman-teman sekalian, ya, dan konsumsi. Konsumsi artinya teman-teman sekalian kalau masuk pagi, teman-teman akan dapat sarapan. Kalau teman-teman masuk pagi, ya, teman-teman akan mendapatkan makan siang, gitu ya, pada saat jam makan siang. Kalau teman-teman masuk shift 2 atau shift berikutnya, gitu ya, teman-teman akan mendapatkan konsumsi. Lalu yang berikutnya, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, ya. Dan tanggung jawab peserta magang apa sih? Mengikuti masa pemagangan sampai selesai, mematuhi perjanjian pemagangan, dan juga mematuhi tata tertib dan menjaga nama baik perusahaan. Nah, syarat yang pertama, ya, ini adalah syarat penyelenggara, ya, bagi kami sebagai penyelenggara. Yang pertama, harus memiliki program pemagangan. Yes, karena kami memiliki program pemagangan, ya, dari bulan pertama sampai dengan bulan berikutnya itu teman-teman akan dilatih apa aja, itu ada, ya. Yang kedua, memiliki pembimbingnya siapa, memiliki sarana prasarananya, ya. Jadi program pemagangan ini kalau kita lihat secara sejarahnya itu dulu dicetus oleh Disnaker adalah ketika teman-teman dinyatakan lulus seleksi rekrutmen, itu dilatih di instansi atau di lembaga pelatihan khusus, gitu ya. Nah, namun perusahaan-perusahaan sekarang ini sudah boleh, ya, sudah diperbolehkan untuk menyelenggarakan sendiri, gitu ya. Kenapa? Karena si pembimbingnya, si mentornya sudah certified, gitu, dan prasarana dan sarananya memadai, ya, didukung itu. Nah, jadi ya, kita boleh menyelenggarakan sendiri untuk program pemagangan. Oh, dulu enggak tuh, ya.
Kalau dulu mungkin teman-teman sekalian dikirim ke lembaga pelatihan, lalu ketika sudah dikirim ke lembaga pelatihan, dilatih, dibina, maka nanti siapa yang memenuhi gitu ya kriteria di perusahaannya akan menjadi karyawan seperti itu kalau dulu. Kalau sekarang ya teman-teman akan dilatihnya ya di tempat di perusahaan tersebut. Yang keempat, jumlah peserta magang maksimal 30% jumlah pekerja tetap ya. Nah, program mengacu pada apa sih? Nah, program ini teman-teman sekalian mengacu kepada SKKNI. Apa sih SKKNI? Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ya, bukan standar kompetensi kerja khusus dan juga bukan standar kompetensi kerja internasional. Ya. SKKNI ini adalah standar kompetensi yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan ya, yang setiap posisi itu punya kompetensinya masing-masing gitu ya untuk menunjang pekerjaannya gitu ya. Nah, kalau untuk standar kompetensi kerja khusus itu biasanya ya yang sifat pekerjaannya khusus. Contoh kayak forklift itu kan memang dia harus khusus ya, gitu ya, dan dia juga harus memiliki SIO. Ya itu kompetensinya juga harus khusus, yaitu menggunakan standar kompetensi kerja khusus. Lalu kompetensi kerja internasional artinya kalau misalnya kita nih mau kerja di Jepang gitu ya teman-teman sekalian ya, dasar kompetensi yang harus dipenuhi apa? Ya bisa bahasa Jepang. Itu masuk ke standar kompetensi kerja khusus. Nah, jadi teman-teman sekalian jangan khawatir ketika teman-teman mengikuti program pemagangan ini, ya seluruh rekaman record baik itu evaluasi, daftar hadir, dan penyelenggaraannya gitu ya, itu akan diserahkan ya diberitahu, diinformasikan ke Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dirjen Ditlantas. Berikutnya tanggung jawab penyelenggara magang. Tanggung jawab penyelenggara magang ini yang pertama adalah membimbing dan memenuhi hak peserta magang sesuai perjanjian dan ketentuan program. Dan yang kedua, menyediakan perlindungan sesuai persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang ketiga, memberikan asuransi kecelakaan kerja dan kematian. Dan yang keempat, uang saku diberikan. Ya, dan yang kelima, memantau perkembangan dan mengevaluasi peserta magang. Yang berikutnya memberikan sertifikat keahlian dan juga membuat laporan secara berkala ke Dinas Ketenagakerjaan. Ini adalah hak dan tanggung jawab kami sebagai penyelenggara magang. Jadi pemagangan teman-teman sekalian bukan merupakan bagian kurikulum pendidikan ya kayak seperti SD, SMP, SMA atau kuliah gitu ya. No. Jadi pemagangan ini adalah sebuah pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan tapi programnya dari Dinas Tenaga Kerja. Oke, pemagangan yang berkualitas yang pertama adalah pelatihan magang dilaksanakan berdasarkan SKKNI ya. Terdapat rencana dan struktur pelatihan ya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala. Industri dapat melibatkan institusi pelatihan ya, maksudnya boleh mendatangkan lembaga pelatihan dari luar gitu ya. Penilaian kompetensi dilakukan oleh eksternal. Ya. Pemagangan harus terdiri dari kelas teori of the job training atau praktik. Ya. Nah ini perbedaan pemagangan nasional. Yang pertama kalau kita lihat baik dari pemagangan nasional, praktek kerja industri atau PKL atau internship, ya ini kita lihat ya, kita bandingkan dari ketiga sub sini. Ya. Yang pertama dari dasar hukum. Kalau dasar hukumnya pemagangan nasional itu ada. Pemagangan nasional dan praktek kerja ya, artinya PKL itu dasar hukumnya ada. Namun kalau internship masih belum ada saat ini dasar hukumnya. Kalau untuk statusnya standar kompetensi itu pemagangan nasional standar kompetensinya ada, praktek kerja juga ada, PKL juga ada. Untuk internship tidak ada. Perjanjian pemagangan itu pemagangan nasional itu antara industri dengan peserta magang. Namun kalau PKL itu antara industri dan sekolah. Tapi kalau untuk internship itu mungkin ada ya perjanjian pemagangan, tapi mungkin ada juga yang nggak ada ya. Uang saku untuk pemagangan nasional itu ada diberikan, untuk PKL ada ya, teman-teman diberikan juga. Lalu untuk internship juga mungkin juga akan diberikan. Lalu yang berikutnya praktek kerja ya. Kalau untuk pemagangan nasional itu lebih kepada praktek kerja ya 70%. Tapi kalau untuk PKL itu 40% ya untuk praktek kerjanya. Selain daripada itu ya itu lebih ke teoritis ya. Dan berikutnya internship. Internship itu 100% itu adalah praktek kerja ya. Lalu berikutnya off the job training. Nah, ini
pemberian OJT lah, katakan seperti itu ya. Itu baik pencari kerja atau pemagangan nasional dan juga PKL itu diberi OJT. Tapi kalau internship itu belum tentu atau tidak diberikan. Dokter pelatihan dikasih nggak kepada pemagangan? Dikasih. PKL juga dikasih pelatihan. Tapi internship belum tentu dikasih. Sertifikat kompetensi pemagangan nasional ada certified-nya. PKL juga diberikan certified. Kalau untuk internship belum tentu juga. Jangka waktunya, kalau untuk pencari kerja atau pemagangan nasional itu maksimal 12 bulan. Tapi kalau untuk PKL 3-4 bulan. Tapi kalau untuk internship itu maksimal 12 bulan. Nah, ini adalah perbedaan ya, pemagangan nasional. Nah, kalau perbedaan pemagangan nasional dengan karyawan seperti apa? Nah, kalau untuk peserta, statusnya itu, kalau untuk magang, statusnya itu peserta, bukan karyawan atau pekerja. Nah, jadi kalau untuk magang statusnya peserta, karyawan pekerja. Kalau untuk inputnya magang itu tugas, kalau karyawan itu pekerjaan. Untuk outputnya ya, magang itu latihan gitu ya, prosesnya yang dihasilkan untuk latihan kalau magang. Tapi kalau untuk karyawan itu bekerja. Outputnya magang itu keterampilan bertambah, tapi kalau untuk karyawan menghasilkan sebuah produk. Nah, nanti teman-teman sekalian akan mendapatkan buku panduan magang seperti ini ya, baik Tekno dan TSSI ya. Jadi teman-teman sekalian dapat buku kegiatan, itu isinya logbook ya, aktivitas-aktivitas teman-teman yang harus dilakukan. Nanti setiap harinya akan minta tanda tangan mentornya ya, bahwasannya menandatangani bahwasan teman-teman udah mengikuti nih aktivitas magang satu harian tersebut gitu ya, dan minta tanda tangan dari mentor tersebut. Nah, asesmen. Jadi teman-teman sekalian, evaluasi pemagangan ini penting ya untuk mengukur teman-teman sekalian berhak nggak menjadi karyawan PKWT gitu ya. Nah, jadi asesmen ini meliputi 3 hal. Yang pertama, unit penilaian lisan. Ya, peserta akan dihadapkan dengan uji tes lisan. Ya, uji tes lisan ini artinya teman-teman sekalian adalah wawancara interview. Sebatas kemampuan mana sih teman-teman sekalian menguasai kompetensi yang sudah dilatih. Gitu ya. Lalu yang kedua, unit penilaian tertulis. Nah, ini peserta akan dihadapkan dengan uji tes secara tertulis. Jadi nanti akan ada tertulisnya gitu ya. Nanti teman-teman akan mengisi lembar soalnya dan juga jawabannya seperti itu. Nah, yang ketiga, unit penilaian observasi. Nah, peserta akan dihadapkan dengan uji tes secara langsung atau melihat observasi di lapangan. Artinya, teman-teman nanti akan diminta oleh mentornya, tolong gini. Mas Ferry, kamu tolong dong coba peragain ke saya bagaimana penggunaan alat ukur. Nah, nanti saya mesti tahu tuh ya, Pak, alat ukur itu seperti ini, Pak, kalibrasi itu seperti ini, Pak. Nanti si mentornya akan observasi dia secara langsung gitu ya. Oh, benar. Baik, betul. Langkahnya tepat, seperti itu. Nah, itu adalah unit penilaian observasi. Nah, jadi dari ketiga tadi, teman-teman sekalian ya, dari tertulis, lisan, dan juga observasi itu di asesmen ya, maka nanti akan dilihat secara akhir nilainya ya, apakah orang tersebut lulus atau tidak dari program pemagangan. Perusahaan diwajibkan untuk membuat perjanjian program pemagangan dengan peserta yang meliputi hak dan kewajiban peserta, hak dan kewajiban penyelenggara program, dan jenis program dan kejuruannya apa. Di bagian dari perjanjian pemagangan itu yang pertama ada nama programnya, tujuan programnya, syarat dan kualifikasi, deskripsi pekerjaan, periode program, kurikulum dan silabus, sertifikat, dan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan. Nah, ini program pemagangan disusun berdasarkan standar kompetensi SKKNI ya, rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kita nggak mengikuti standar internasional ataupun standar khusus, kita menggunakan SKKNI. Oke, nah ini teman sekalian ya, ini nanti ketika teman-teman dinyatakan kompeten, ya ini tampak depan dari sertifikatnya. Ya, jika peserta memagang berhasil kompeten, maka peserta magang akan mendapatkan sertifikat kompeten, ya dinyatakan kompeten. Kalaupun nanti teman-teman tidak kompeten atau belum kompeten, belum kompeten gitu ya, teman-teman juga mendapatkan surat keterangan aja. Yaitu surat keterangan telah mengikuti program pemagangan.
Seperti itu. Oke, baik teman-teman sekalian, berakhirlah sudah ya materi kita terkait mengenai program pemagangan. Apabila nanti teman-teman ada pertanyaan, silakan boleh informasikan ke saya pertanyaannya apa, nanti saya jawab. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya akhiri di sini. Terima kasih sekali lagi telah menyimak materi saya ya dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa lulus dari program pemagangan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang ataupun sore. Terima kasih teman-teman.